Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep kurikulum tematik. Kami kelompok 2 beranggotakan Filia Hasdi dengan NIM 22004066, Jihan Syahrani dengan NIM 2204004020, Hajratul Rahma dengan NIM 22004013, dan Erik Fernando dengan NIM 22004064. Baik, untuk materi pertama yaitu arti pembelajaran tematik yang akan disampaikan oleh Filia Hasdi. Kepada Filia Hasdi dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai arti dan prinsip dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Menurut Sutrijo dan Sri Istuti menyatakan bahwa pembelajaran satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk membagi padatnya materi kurikulum. Agar diperoleh satu gambaran yang lebih jelas, berikut ini dirumuskan ketiga prinsip dari pembelajaran tematik, yaitu yang pertama bersifat konstekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam satu format keterkaitan. Maksudnya, pembahasan suatu topik itu dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah nyata yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara bersungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus dapat mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik ini, siswa didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang benar-benar sesuai dengan kondisi siswa dan bahkan dipahami oleh siswa. Yang ketiga itu efisiensi, dan yang keempat ialah pembelajaran tematik memiliki efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Filia Hesti yang telah memaparkan tentang arti pembelajaran tematik dan prinsip pembelajaran tematik. Selanjutnya, materi tentang landasan pengembangan kurikulum tematik yang akan disampaikan oleh Jihan Syahrani. Kepada Jihan Syahrani dipersilahkan. Baiklah, moderator. Saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum tematik. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Filsafat berfungsi menentukan arah tujuan pendidikan, nilai-nilai moral, materi pelajaran, media, sumber belajar, pembentukan kepribadian peserta didik, dan hasil belajar peserta didik. Salah satu aliran filsafat yang dikemukakan oleh aliran ini adalah filsafat progresivisme, humanisme, konstruktivisme, tetapi tidak mengesampingkan aliran filsafat yang lainnya. Yang pertama yaitu filosofi progresivisme. Progresivisme secara bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat, pendidikan progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek pendidik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Yang kedua yaitu filosofi pendidikan humanistik. Filosofi pendidikan humanistik dibangun oleh aliran filsafat
eksistensialisme, filsafat ini mengutamakan nilai-nilai pembentukan kepribadian manusia. Bagi penganut filosofi ini, bahwa proses belajar harus berhaluan dan bermuara pada manusia itu sendiri. Pandangan filosofi humanistik terhadap pembelajaran peran peserta didik berbeda dengan psikologi behavioristik. Yang ketiga yaitu filosofi konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa, direct experience, sebagai kunci dalam pembelajaran. Dalam hal ini, isi atau materi pembelajaran perlu dihubungkan dengan pengalaman siswa secara langsung. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan siswa. Siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Dalam hal ini, psikologi perkembangan diperlukan oleh para peserta didik, terutama dalam menentukan isi atau materi pelajaran tematik yang diberikan oleh guru kepada para peserta didik di sekolah. Melalui pembelajaran tematik diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan baik fisik, mental, atau intelektual, moral, maupun sosial, yang memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perkembangan anak berdasarkan psikologi kognitif, yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensorimotorik pada umur 0-2 tahun, yang kedua tahap operasional pada umur 2-7 tahun, yang ketiga, tahap operasional konkret pada umur 7-11 tahun, dan yang keempat yaitu tahap operasional formal pada umur 11-15 tahun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Johan Syahrani yang telah menyampaikan materi tentang landasan pengembangan kurikulum tematik. Yang disampaikan oleh Johan tadi ada 3 landasan, yaitu filosofis, psikologis, dan landasan yuridis. Oke, baik, selanjutnya materi tentang implikasi landasan pengembangan kurikulum tematik yang akan disampaikan oleh Erik Fernando. Kepada Erik Fernando dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar. Saya akan menjelaskan tentang implikasi landasan pengembang kurikulum tematik. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Terdiri dari menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas maupun kelompok. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Erik Fernando yang telah menjelaskan tentang implikasi landasan pengembangan kurikulum tematik. Seperti yang telah disampaikan tadi, ada 3 pembagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam pengimplementasian landasan pengembangan kurikulum tematik ini. Baik, mungkin itu yang dapat kami diskusikan mengenai topik materi kita pada
pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, kurikulum tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada para peserta didik. Baik, terima kasih atas partisipasinya anggota kelompok, dan untuk sesi diskusi kami lanjutkan ke forum diskusi di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.